siswa-siswiku, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi dalam video pembelajaran IPS bersama Ibu Lola. Ya, siswa-siswiku, kali ini kita akan lanjut materi kita minggu lalu tentang bab 3, yaitu ketergantungan antara ruang dalam pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan pengertian ekonomi kreatif, yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis ekonomi kreatif. Peta konsepnya kali ini kita akan membahas tentang ekonomi kreatif. Minggu lalu kita sudah membahas tentang perdagangan internasional. Oke, materi pembelajaran kita hari ini sudah masuk dalam sub B, yaitu pengembangan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kuliner, kerajinan tangan, aksesoris dan fashion, periklanan serta game merupakan kegiatan ekonomi kreatif yang sedang booming akhir-akhir ini. Pemuda dan pemudi masa kini yang mudah menjangkau segala informasi melalui internet memiliki peluang yang besar untuk terlibat dalam ekonomi kreatif. Saat ini, peran ekonomi kreatif sangat penting dalam perekonomian nasional. Berikut ini adalah datanya. Sebelum kita bahas tentang ekonomi kreatif, adakah di antara kalian yang mengetahui makna dari kreativitas? Karena dalam ekonomi kreatif, kreativitas berperan penting di dalamnya. Tanpa kreativitas, maka ekonomi kreatif tidak akan terwujud. Oke, siswa-siswiku, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik itu berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan yang ada sebelumnya. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah pengembangan konsep yang berlandaskan sumber aset kreatif yang diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan potensi ekonomi. Jadi, dalam konsep ekonomi yang dibutuhkan adalah kreativitas, yang tujuannya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Siswa-siswiku sekalian, pernahkah kalian pergi di suatu tempat wisata dan kalian menemukan hal baru? Misalkan, bulan lalu belum ada loh spot foto ini. Wah, keren sekali ya tempatnya sekarang. Itu berarti tempat wisata tersebut telah menerapkan konsep ekonomi kreatif yang artinya bisa mendatangkan wisatawan lebih banyak lagi tentunya. Di Indonesia sendiri, perkembangan ekonomi kreatif dimulai pada tahun 2006 ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan untuk mengembangkan sektor tersebut. Proses perkembangan ini diwujudkan pertama kali dengan pembentukan Indonesia Design Power oleh Departemen Perdagangan untuk membantu mengembangkan ekonomi kreatif Indonesia. Pada 2007 dilakukan peluncuran studi pemetaan kontribusi industri kreatif Indonesia 2007 pada Trade Expo Indonesia. Dan seterusnya hingga dibentuknya Bekraf oleh Presiden Jokowi pada tahun 2015. Bekraf atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pariwisata. Badan ini mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di sejumlah bidang yang termasuk ke dalam industri kreatif. Ada setidaknya 14 sektor yang diidentifikasikan Departemen Perdagangan sebagai bagian dalam ekonomi kreatif, yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, film, video dan fotografi, fashion, permainan interaktif, kemudian musik, ada juga seni pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan perangkat lunak,
televisi, dan radio, riset dan pengembangan. Mengembangkan industri sangat penting saat ini karena sangat mendukung kepariwisataan Indonesia. Untuk lebih jelas, berikut alasan pentingnya pengembangan industri kreatif nasional. Yang pertama, yaitu memberikan kontribusi ekonomi yang sangat signifikan. Yang kedua, yaitu menciptakan iklan bisnis yang positif. Yang ketiga, membangun citra dan identitas bangsa. Yang keempat, yaitu berbasis pada sumber daya terbarukan. Yang kelima, menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa. Selanjutnya, bagaimanakah upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi kreatif? Mengembangkan industri sangat penting saat ini karena sangat mendukung kepariwisataan Indonesia. Untuk lebih jelas, berikut alasan pentingnya pengembangan industri kreatif nasional. Nah, untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi pemerintah dengan melaksanakan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah. Beberapa strategi tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif tersebut meliputi perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, kemudian fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Yang kedua, yaitu membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain, mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat, yaitu memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contoh yang dilindungi hak kekayaan intelektual atau HKI-nya antara lain buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Pemberian hak paten terhadap penemuan baru, merek produk atau jasa, kemudian desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang. Kemudian yang kelima yaitu membentuk industri kreatif konsil yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Demikianlah gambaran mengenai konsep pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Nah, poin dari ekonomi kreatif adalah adanya ide atau gagasan, kemudian inovasi, kemudian juga ada penemuan baru, serta tujuannya untuk mengembangkan ekonomi masyarakat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk tugas, Ibu akan share di aplikasi Edmodo. Ibu harap kalian mengerjakan tugas tersebut. Kemudian, untuk minggu depan, kita akan membicarakan tentang pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Oke siswa-siswiku, itu tadi materi dalam pertemuan kita kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian saja. Tetap jaga kesehatan. Dadah.